Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Minta ampunlah kalian kepada Allah, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi salah satu bentuk minta ampun kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat. Kita masuk pada potongan ayat berikutnya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di dalam ilmu tafsir, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat ya ayyuhallazi atau ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal lazina amanu, seterusnya. Kalimat-kalimat nida, kalimat-kalimat panggilan, itu biasanya ada sesuatu yang penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan, dan bila mana itu kita ambil, maka kita akan beruntung. Sehingga biasanya ayat setelah kalimat-kalimat itu biasa ada perintah ataupun larangan. Di dalam Al-Quran contohnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di sini apa pesan Allah yang penting di sini? Bertakwalah kepada Allah. Atau perintah-perintah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Apa pesan Allah setelah ini? Perintah untuk berpuasa. Maka kalau itu kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sekiranya itu adalah larangan, maka kita juga ambil untuk kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selamat. Nah, demikian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, sehingga para ulama mengatakan kalau menemukan ayat-ayat yang seperti itu, maka jangan terburu-buru untuk membacanya, tetapi tinggal sejenak lalu lihat pesan tersebut, baru renungi. Apa ini? Ini ada pesan penting kayaknya. Nah, setelah itu renungi, pelajari, dan amalkan. Insya Allah akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ini makna daripada ya ayyuhalladzina aman. Apa pesan Allah? Tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Jangan tak bertobat. Karena kenapa? Kita ini adalah manusia yang hampir setiap harinya melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, berdosa. Ndak. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah itu, yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang bertobat. Itu manusia yang terbaik. Tahu diri salah, maka dia beristighfar. Itulah kita sebagai manusia. Karena kita ini bukan seperti para malaikat. Dilukiskan di dalam ayat Al-Quran, para malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bila mana mereka diperintah sujud, akan sujud. Bila mana dia perintah ini, pasti lakukan. Tidak pernah bilang nanti dulu ya Allah. Selalu mereka taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita manusia. Kita yang terlalu banyak alasan. Coba lihat alasannya manusia. Ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tahu ini suara azan. Padahal azan adalah panggilan
panggilan cinta. Hayya 'alas shalah, ayo sholat, kata Allah. Itu kalimat azan. Tetapi apa kata kita? Mungkin yang di atas kendaraan bilang, ya Allah, nanti dulu ya Allah, sampai dekat di rumah baru kak sholat. Itu alasan. Setelah itu, apakah tidak beralasan lagi? Masih beralasan. Ya Allah, masih agak capek saya ini, masih pegal-pegal, saya mau baring-baring dulu sebentar. Masih panjang ji waktu ini ya Allah, ya. Masih ada setengah jam. Akhirnya kalian tidur. Begitu tidur, mulai bergerak itu iblis, setan, ditaburkan debu-debu, sehingga mata ini susah sekali untuk terbuka, diselimuti sama iblis, sehingga menjadi nyaman dirasa. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata sudah maghrib. Di dunia ini anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 panggilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus ulangi. Yang pertama ada namanya panggilan azan, panggilan untuk melaksanakan sholat. Begitu terdengar suara azan, usahakan langsung penuhi. Yang kedua ada namanya panggilan untuk berkunjung ke Baitullah. Itulah panggilan haji dan umroh. Ini panggilan Allah yang kedua di dalam Al-Quran. Yang terakhir, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa untuk kita tunda di dalam Al-Quran. Itulah panggilan akan kematian.